Halo semuanya, perkenalkan saya Munir Minami, jurusan Ilmu Komputer 2021 di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia dengan NPM 210665270. Sekarang saya akan melanjutkan manufacturing, yaitu pembuatan scrap order dan sales order, manufacture order, dan work order gitu. Sebelumnya saya mau recall kembali gitu tentang skenario yang saya gunakan untuk manufacturing ini, yaitu bahwa ada produk FG0001 mobil mainan tipe rendah gitu ya, finish good ini dengan jumlah produknya itu 10 produk dan untuk minimum persediaannya juga adalah 10 produk gitu. Nah, tapi sekarang produksinya itu kurang dari 10 dikarenakan terjadi tuh kerusakan 2 produk gitu. Sehingga udah nggak bisa digunakan atau dijual lagi. Makanya itu akan dilakukan scrap order untuk membuang produk yang cacat tersebut sejumlah 2 produk itu. Tapi nantinya akan dilakukan lagi SO, MO, dan WO itu untuk menambahkan 2 produk itu untuk menggantikan 2 produk untuk mencapai jumlah minimum yaitu 10 produk. Oke, tahap pertama adalah pembuatan scrap order terlebih dahulu. Jadi, sebenarnya saya ingin menjelaskan scrap order terlebih dahulu. Jadi scrap order itu adalah, fitur gitu ya, memungkinkan kita untuk mengelola pembuangan produk yang rusak, kadaluarsa, atau tidak lagi dapat digunakan gitu ya. Jadi sesuai dengan skenario yang tadi kita punya gitu ya, bahwa ada 2 produk yang sudah tidak layak gitu loh, dijual si FG001-nya itu. Oke, jadi cara pembuatannya adalah ini, eee, kita ulangin dulu terlebih dahulu bentar. Ini kita buka aja ke warehouse Warah gitu ya, administrator dari, model inventory. Terus di sini itu ada operation dari scrap order tersebut gitu ya. Ini kita langsung aja pencet new, terus kita bikin produknya adalah FG01, terus kuantitinya itu adalah 2 tadi. Terus di sini source location-nya itu tadi adalah di FG tipe rendah, yang sudah kita lakukan internal transfer di video sebelumnya. Terus ini location-nya kita bikin, fitur virtual location scrap aja. Terus di sini kita validate gitu. Nah, udah di sini, udah jadi done, kita bisa ngeliat di produk. Oke, tadi ada 10 dan sekarang jadi 8 yang kekurangan dari jumlah minimumnya gitu. Maka next-nya akan dilakukan SOMOWO untuk menambahkan, on hand quantity dari produk ini. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi SOMOWO. Yang pertama itu akan pembuatan manufacturing order. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu pengertiannya. Jadi untuk pengertian dari manufacturing order sendiri adalah instruksi resmi yang dikeluarkan untuk memulai proses produksi atau manufaktur suatu barang, biasanya dibuat berdasarkan permintaan dari seorder atau kebutuhan persediaan. Berisikan detail produk yang akan diproduksi, jumlah yang dibutuhkan, jadwal produksi, serta operasi-operasi yang perlu dilakukan. Oke, jadi untuk, manufacturing order sendiri di sini, kita bentar saya ulang dari awal, buka production, terus ini sebagai production para yaitu administrator dari model manufacturing, terus kita buka ke operations, terus kita ada master order gitu. Di sini saya udah buat nih, ada produk, mainan, terus ada kuantitinya 2, terus ini udah sesuai dengan BOM-nya, maka ini otomatis kebuat. Sini langsung aja kita plan gitu ya, produce all, dan ini udah, jadi done gitu. Nah, kita bisa ngelihat di products-nya, ini sekarang udah kembali menjadi 10 units gitu. Setelah udah kembali menjadi 10 unit gitu ya, udah dibuat manufakturnya, sekarang kita kembali lagi tadi ke, manufacturing order-nya. Sekarang di sini kita bisa ngelihat dari, work order-nya gitu. Coba kalau di work order kita juga bisa ngelihat gitu ya, ini ada terbuat gitu. Nah, di work order sendiri ini pengertiannya adalah panduan atau petunjuk yang diberikan kepada tim produksi atau operator untuk menjalankan tugas tertentu dalam proses manufaktur. Umumnya dibuat sebagai bahan integral dari manufacturing order, mengandung detail tentang pekerjaan atau operasi yang harus diselesaikan, meski instruksi kerja, peralatan, dan bahan yang diperlukan, estimasi waktu dan lokasi lokasi produksi. Jadi ini tadi, untuk di manufacturing order ini ada detail dari work order ini untuk
instruksi gitu cara manufakturnya gitu. Di sini ada dari start date-nya, terus duration-nya gitu ya, berapa lama. Terus habis itu kita juga bisa, mmm, ngelihat gitu ya ini dari produknya apa, dan ada detailnya gitu. Misalkan waiting for components-nya gitu ya, ready, in progress gitu kalau lagi dilakuin dan finish ini kan karena tadi kita udah finish ngelakuin manufacturing-nya gitu. Nah, tadi juga sama ya bisa ngelihat di sini gitu di sini dan ini ada tombol, open work-nya untuk ngeliat lebih jelasnya lagi, ini sama yang kayak tadi saya udah jelasin gitu. Selanjutnya adalah mengenai sales order gitu. Jadi sales order adalah permintaan pembelian dari pelanggan untuk memperoleh produk atau layanan dari perusahaan. Dalam konteks model manufacturing, sales order sering jadi dasar untuk inisiasi manufacturing order, berisi informasi mengenai barang yang dipesan oleh pelanggan, jumlah yang diminta, harga, tanggal pengiriman yang diharapkan, dan detail lainnya. Oke, jadi ini adalah, permintaan pembelian gitu dari suatu pelanggan. Makanya itu kita sekarang, logout dan kita akan login sebagai, sales gitu ya, sales Sarah di sini. Oke. Terus kalau misalkan udah login kita ke modul sales gitu ya, dan di sini udah langsung ada, kita buat new quotation gitu. Untuk customer-nya kita bikin dulu aja di sini ya, contohnya adalah, PT Sejaya. Oke, ini company gitu ya. Kita bikin di sini individual aja nggak apa-apa. Terus abis itu, payment terms-nya misalkan dia immediate payment, terus add produknya dia akan membeli si, finished good kita, yaitu adalah mobil by nanti perendah gitu dan di sini dia hanya beli satu dan udah unit price-nya. Oke, di sini kita bisa send by email gitu ya, misalkan kita mau mengirim, quotation-nya dulu gitu ya, ke si pelanggannya gitu, apakah udah oke bener nih quantity ya unit price-nya, tapi kalau misalkan kita sudah pastikan benar gitu, kita langsung confirm aja, dan di sini udah langsung terbuat sales order-nya gitu. Tadi dari penjelasan sendiri, ini, manufacture order itu biasanya dibuatkan berdasarkan permintaan sales order gitu. Jadi misalkan, ada sales order gitu ya dan, produknya belum ada gitu on hand-nya dan dari sini pun ini yang nge-trigger gitu akhirnya terjadi manufacture order untuk membuat, produknya gitu step-stepnya sama kayak tadi. Namun tadi kenapa saya stepnya itu manufacture order dulu, itu dikarenakan ada skenario bahwa ada yang rusak gitu, ada yang rusak dan, jumlahnya itu, kurang dari minimum produk gitu yaitu 10 gitu makanya saya buat manufacture order dulu. Namun, setelah ada sales order ini bisa lanjut ke manufacture order, tapi kalau misalkan udah ada on hand-nya, seperti yang saya ini, saya, bisa mengirimkannya langsung, ataupun juga manufacture order lagi karena diperlukan jumlah minimum 10 gitu dari produknya. Oke. Sekian tutorial tahapan melakukan scrap order, sales order, manufacture order, dan work order, semoga bermanfaat.